Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas hari ini dipandu firman-Nya dari Yesaya 63 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, setiap orang percaya adalah saksi Kristus di dunia ini. Isi kesaksian kita adalah semua perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kesaksian-kesaksian itu sesungguhnya adalah tugas semua makhluk ciptaan. Boleh kita lihat matahari senantiasa bersinar tiap pagi, itulah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tiap-tiap pagi juga burung berkicau, mereka juga bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan atas semuanya. Demikian juga angin senantiasa bertiup dan berhembus, itu menggambarkan kekuasaan dan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Demikian juga semuanya ombak di laut senantiasa menderu-deru, menggambarkan kejayaan, kemuliaan daripada Tuhan tersebut. Demikian juga hidup manusia dari sejak awal diciptakan, seturut dengan gambar dan rupa Allah, atau yang kita kenal dengan sebutan Imago Dei. Tujuannya hanya satu, supaya melalui kehadiran manusia itu dapat menghadirkan kemuliaan Tuhan, baik melalui perkataan, melalui pikiran, dan melalui semua perbuatannya. Tugas panggilan kita adalah bersaksi. Maka orang yang bersaksi harus dapat melihat kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka karena itulah lagu di dalam Kidung Jemaat berkata, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudaraku, demikian di sini Yesaya mengajak umat Israel untuk memuji-muji Tuhan atas semua perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Siapa yang bisa memikirkan? Siapa yang bisa mengkaji? Tuhan memanggil seorang Abraham. Kemudian dia dijanjikan anak keturunan yang seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tetapi pada usia 99 tahun dia masih belum punya anak. Kemudian Tuhan mengaruniakan anak kepadanya Ishak dan Ismail. Dan kemudian dari keturunannya itu kemudian lahir umat Israel, yaitu dari anaknya Ishak, kemudian kepada Yakub, dan Yakub memperanakkan 12 anak, dan dari 12 suku bangsa, itulah bangsa Israel. Dari 12 anak-anak Yakub, lahirlah suku bangsa Israel, yang kemudian mendiami tanah Kanaan. Sekali lagi, umat Israel itu adalah umat yang sangat kecil, tetapi mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Tetapi dengan satu syarat, sepanjang mereka setia kepada Tuhan, mereka mendapat kejayaan. Tetapi mereka pada saat berpaling kepada ilah yang lain, mereka akan dikalahkan. Itu yang terjadi, kemudian mereka menjadi budak di Mesir. Tetapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan dengan tangannya yang kuat memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Orang Mesir yang dipimpin Firaun dengan tentara yang maha dahsyat waktu itu dapat mereka kalahkan. Tetapi di sana Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya. Demikian juga umat Israel ketika di dalam pembuangan Babel, banyak dari antara mereka yang sudah berputus asa. Karena itulah mereka ada sebagian yang berpaling juga menyembah ilah yang lain. Sekali lagi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dan pekerjaannya yang di luar nalar berpikir manusia, membawa umatnya kembali dari Babel. Menghitung semuanya itu hanya satu tugas panggilan umat Israel, yaitu menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, menyeru-nyerukan perbuatannya yang masyhur, dan segala hal yang dilakukan, dan kebajikan-kebajikan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan, itu harus mereka beritakan kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih, sekarang mari kita hitung berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita coba flashback sebentar, mulai dari sejak kita lahir, mungkin kita ada yang dari Bonapas Sugit, ada juga yang sudah lahir di perantauan. Apakah karena kekuatan? Apakah karena kedisiplinan? Apakah karena kecerdasan kita boleh kita eksis hidup sampai sekarang ini? Kalau kita hitung setiap hari, mana lebih banyak berkat daripada persoalan?
penderitaan dan pergumulan yang kita terima dari Tuhan. Sesungguhnya tidak terhitung berkat Tuhan. Yang pertama, Dia memberikan tiap pagi napas hidup bagi kita. Seandainya negara sekarang ini membuat satu ketentuan dan undang-undang bahwa tiap oksigen harus dibeli, berapa banyak duit yang harus kita habiskan hanya untuk bernapas. Lebih daripada itu, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan hingga saat ini kepada kita. Selanjutnya, hal yang kita butuhkan dalam kehidupan keseharian, makanan dan minuman ditanggung oleh Tuhan. Lebih lanjut lagi, dalam banyak persoalan Tuhan telah menyelamatkan kita hingga di sini. Bukankah kita patut berseru-seru Ebenezer hingga di sini Tuhan menyertai kita? Dan kalau jauh lagi berpaling ke belakang kita, Tuhan memberikan anugerah yang maha dahsyat, itu pengampunan akan dosa kita. Dia malah mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus kita dan menyediakan masa depan yang pasti, yaitu hidup yang kekal bagi kita. Saudaraku, kalau kita urai, sungguh tidak terhitung berkat Tuhan. Maka sekarang, kalau kita sudah membuka mata dan juga membuka hati kita melihat berkat-berkat itu, sekarang mari kita menyebut-nyebut perbuatan baik Tuhan itu. Dalam semua aktivitas kita, baik secara verbal dalam perkataan kita, baik dalam tulisan-tulisan kita di media sosial, mari kita lebih banyak di sana memberitakan hal-hal yang baik tentang hidup pribadi kita, tentang hidup persekutuan, tetapi lebih daripada itu, tentang kuasa Tuhan yang menyertai hidup dan memberkati kita. Demikian juga dalam segala hal kehidupan ini, mari kita menceritakan kebaikan Tuhan yang telah memberkati bangsa negara dan juga kita semuanya. Saudaraku yang terkasih, orang yang telah diselamatkan dan telah dipanggil oleh Tuhan adalah untuk satu tujuan, memuji memuliakan Tuhan dengan memberitakan semua kebaikannya. Selamat membawa kabar baik, selamat menjadi saksi-saksi yang hidup dalam semua aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami menjadi saksi Kristus untuk menyebut-nyebut dan memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, telah membawa kami dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Maka Tuhanlah yang memandu hidup kami, agar kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi orang banyak, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat membawa kabar baik. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.